Puji Tuhan, saudaraku, kita bersyukur buat kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari-hari ketika kita merayakan menyambut kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, mari kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita dalam Matius pasal yang pertama ayat 22 dan ayat 23. Matius pasal pertama ayat 22 sampai 23 dikatakan, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara dikasih Tuhan, Alkitab menggunakan nama Immanuel itu pertama kali kalau saudara boleh lihat, kita bisa baca di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14. Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 dikatakan, lihatlah seorang perawan akan mengandung dan melahirkan seorang putra dan akan menyebut namanya Immanuel. Pernyataan malaikat kepada Yusuf tentang nama Immanuel itu sudah disampaikan kepada hambanya Nabi Yesaya ketika Yesaya mengucapkan kata-kata firman Tuhan kepada Raja Ahaz. Ketika Raja Ahaz menerima ancaman dari bangsa-bangsa di sekitarnya. Tapi Raja Ahaz rupanya tidak menemukan kebenaran ini, tidak mempercayainya. Tapi saudaraku, seiring dengan waktu, penggenapan pernyataan yang disampaikan Yesaya kepada Raja Ahaz ini digenapi dengan kedatangan Kristus di tengah-tengah kita. Sehingga dalam kepenuhan waktu ini Kristus berinkarnasi dan membawa kehadiran Allah kepada kita. Ini yang kita sebut sebagai Immanuel, di mana Allah sekarang bersama-sama dengan kita. Kalau saudara membaca dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 14, maka dikatakan firman itu telah menjadi manusia yang tinggal bersama-sama dengan kita. Sehingga saudaraku, penyertaan Tuhan Immanuel ini adalah suatu pernyataan di mana Allah tinggal menyertai bersama-sama dengan orang-orang percaya. Saudaraku, sesungguhnya ketika Allah menyertai umatnya, ketika Allah menyertai kita orang-orang percaya, maka ada sesuatu yang besar yang dialami oleh umat Tuhan. Oleh karena itu, ketika saudara dan saya merayakan Natal, merayakan tentang Immanuel ini, maka saudara dan saya memahami bahwa sesungguhnya penyertaan Allah itu adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan buat orang-orang percaya. Saudaraku dikasih Tuhan, dalam Yesaya pasal yang ke-40 itu mengajarkan kepada saudara bagaimana penyertaan Allah itu menjadi sumber kekuatan dalam hidup saudara dan saya, menjadi sumber yang akan mendorong saudara memberikan kekuatan yang baru terus-menerus dalam hidup kita. Saudaraku, coba kita perhatikan bersama-sama bagaimana penyertaan Allah memberikan kekuatan yang baru dalam kehidupan kita. Saudara bisa membaca dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-31. Kita lihat secara perlahan dari mulai Yesaya 40 ayat 27 sampai 31 bagaimana kekuatan Allah itu diberikan kepada saudara dan saya karena ada penyertaannya. Dalam ayat yang ke-27 dikatakan, saudaraku, Yesaya 40 ayat 27, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Saudaraku, pernyataan yang diucapkan di dalam Yesaya 40 ayat 27 ini seperti saudara dan saya yang sering kali kita katakan, bagaimana ketika kita menghadapi tantangan, kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi persoalan, seolah-olah Allah diam, seolah-olah Allah tidak memperhatikan kita, seolah-olah Allah membiarkan kita berjalan sendiri. Tetapi saudaraku, sesungguhnya kalau saudara memperhatikan berikutnya, coba kita perhatikan ayat 28. Ayat yang ke-28 dari Yesaya 40. Dikatakan, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Inilah saudara saya memahami bahwa sesungguhnya
Apa yang kita pikir, apa yang kita anggap sesuatu yang kita katakan tadi di awal bahwa Allah nggak peduli. Kadang-kadang apa yang dikerjakan Allah kita nggak memahaminya, saudaraku. Karena sesungguhnya Allah tidak pernah membiarkan kita, bahkan tidak membuat kita menjadi letih dan lesu. Karena sesungguhnya jalan Tuhan, rancangan Tuhan memang kadang-kadang susah untuk kita pahami. Tapi saudara perhatikan ayat yang ke-29. Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada percaya. Yang tiada berdaya. Saudaraku, mari kita sadari bahwa sesungguhnya ketika engkau tahu bahwa Allah menyertai kita, maka sebenarnya Allah senantiasa bersama dengan kita. Dan Dia selalu rindu untuk memberikan kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru dalam kehidupan kita, sehingga saudara dan saya mampu melewati hari-hari kita. Saudaraku dikasih Tuhan, oleh karena itu saudara dan saya mesti memahami bahwa apa yang Allah berikan kepada kita adalah roh yang mendatangkan kekuatan. Saudaraku, dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Allah memberikan kepada kita roh Allah tinggal bersama kita dan Dia berjalan bersama kita. Dia adalah Immanuel yang memberikan semangat, memberikan kekuatan yang baru dalam hidup saudara dan saya. Sehingga dikatakan dalam Yesaya 40 ayat 30, orang-orang muda menjadi lelah. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara perhatikan ini. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dalam terjemahan bahasa masa kini maupun versi mudah dibaca dikatakan adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Immanuel, Allah bersama dengan kita. Andalkan Tuhan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan saudara. Allah ada bersama-sama dengan kita. Tidak jauh dari kita. Dia sangat dekat dengan kita. Bahkan lebih dekat dari pakaian kita. Karena Dia ada di dalam diri kita. Biarlah kekuatan yang baru, pemulihan Allah terus mengalir dalam hidup saudara. Dan biarlah saat kita merayakan Natal, Immanuel itu Allah bersama dengan kita menjadi sumber kekuatan yang baru. Semangat yang baru. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Shalom.